Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan, keselamatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban, yaitu sholat isya dan juga sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam tentunya tak luput kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Jamaah sholat tarawih dan isya yang dirahmati Allah, saya akan sedikit menyampaikan tentang amalan kok dihitung-hitung. Menghitung-hitung amalan, mungkin di antara kita tidak perlu menghitung-hitung amalan, tapi mungkin sebagian orang itu bisa dilakukan, entah itu sengaja atau sudah tidak sengaja. Tak jarang tersirat di dalam benak kita, mungkin ya, pada hari ini saya telah melakukan banyak ibadah. Mungkin pahala saya banyak. Mungkin juga hari ini saya melakukan banyak ibadah, banyak amal, banyak sedekah. Mungkin saya hari ini gak punya dosa. Bahkan mungkin juga amalan saya lebih banyak daripada amalan si fulan. Ya, kenapa? Karena saya hari ini telah melakukan puasa, sholat subuh secara berjamaah, itikaf, habis itikaf saya baca Quran, pagi habis sholat subuh saya sholat duha, sholat zuhur, dan sebagainya. Kalau hal itu terjadi pada diri kita, subhanallah, segeralah kita beristighfar, segera kita minta ampun, segera kita bermusyawarah kepada Allah. Kita merenung apa yang telah kita lakukan adalah perbuatan yang sia-sia. Menghitung amalan bisa juga kita lalai kalau kita itu banyak dosa. Imam Al-Ghazali pernah berpesan kepada kita bahwa meremehkan suatu dosa dan membanggakan diri itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat bahaya. Karena apa? Kalau kita meremehkan dosa dan juga membanggakan diri dan menyombongkan diri, maka
akan sia-sia perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Maka kita menjadi riak, sombong, dan akan menjadi lupa akan kita itu banyak dosa. Seperti dalam Al-Quran yang telah saya sampaikan di Muqaddimah, yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu surat yang ke-107, yaitu dari ayat ke-4 sampai ayat ke-7. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya dan orang-orang yang berbuat riya dan mencegah dan menolong dengan barang-barang yang tak berguna. Perlu digarisbawahi, ganjaran dan pahala itu adalah hak prerogatif Allah. Ada sebuah cerita, ada dua orang sahabat. Mereka itu dalam suatu perjalanan. Di tengah perjalanan tibalah waktu sholat. Dua orang ini terus sholat. Ternyata di situ tidak ada air. Kemudian kedua-duanya melakukan tayamum. Ya, tayamum. Habis tayamum terus melakukan sholat. Sehabis sholat, kedua-duanya langsung melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari tempat sholat tadi ternyata menemukan air yang sangat banyak. Kemudian berdua ini berselisih paham. Ya, yang satu melakukan wudhu dan melakukan sholat ulang. Cuman yang satu lagi tidak melakukan sholat karena sudah tayamum. Nah, dengan selisih kedua-duanya ini akhirnya menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya sama si Fulan telah melakukan sholat tapi tidak ada air. Saya tayamum. Habis tayamum saya jalan dan saya sholat lagi. Kata Rasulullah, pahala kamu dapat dua. Yang satu, ya Rasul, saya telah melakukan sholat, tapi dengan tayamum dan saya tidak mengulang lagi. Kata Rasul, kamu telah melakukan suatu sunnah. Maka kita garis bawahi bahwa masalah pahala itu adalah hak prerogatif Allah seperti saya bilang tadi. Jadi kita tidak tahu banyakkan mana pahala yang diterima dengan sholat yang ulang atau hanya melakukan sunnah. Itu hanyalah Allah yang tahu. Mungkin hanya itu sedikit tutur yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan juga buat jemaah sekalian pada umumnya. Dan saya berpesan bahwa marilah di bulan puasa ini kita berbanyak amal, karena kita tidak tahu, seperti tema tadi, kita tidak tahu amalan mana yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita banyak-banyak amal tapi kita hitung-hitung dan riak, akhirnya akan sia-sia perbuatan yang kita laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.